Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azifatur Rahmah dengan NIM 21080566076 dari kelas PM4C Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, di video kali ini saya akan menjabarkan sedikit hadis-hadis tentang pendidikan matematika, tentang kimia, tentang alam, tentang hewan, tentang tumbuhan, dan lain-lain. Nah, tugas video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah studi hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang pendidikan. Bunyi hadisnya yaitu at-thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim dan muslimat mulai dari ia lahir sampai ke liang lahat. Nah, di sini berdasarkan hadis tersebut itu dapat kita pahami bahwa menuntut ilmu itu wajib dari kita semenjak kita lahir sampai kita itu masuk ke liang lahat atau meninggal. Nah, yang dimaksud dari kewajiban menuntut ilmu yaitu ilmu agama, sebab ilmu agama itu dapat menuntut setiap umat muslim saat hidup di dunia dan untuk kemenangan di akhirat. Sebuah kewajiban menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di sekolah, madrasah, TPQ. Kita juga bisa belajar sendiri di rumah maupun secara berkelompok. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga orang-orang yang berilmu itu didasarkan atas iman, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Oleh sebab itu, wajib bagi kita setiap muslim untuk menuntut ilmu hingga ajal menjemput. Sebagaimana pernah diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, manusia itu lebih daripada hajat mereka ke makanan dan minuman. Nah, hadis tersebut merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, untuk poin-poin yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, salah satunya yaitu semangat menuntut ilmu. Sebab dari hadis tersebut itu sudah diterangkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban. Sedangkan kewajiban itu harus dilakukan bagi setiap yang memang berkewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, sehingga jika kewajiban itu tidak dilakukan, maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, untuk yang kedua yaitu hadis tentang hewan. Hadis ini berbunyi, khamsun fawasiqu yuqtalna fil harami fa'ratu wal aqrabu wal hudayya wal ghurabu wal kalbul aqur, yang artinya ada 5 jenis hewan fasik berbahaya yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, dan anjing galak. Nah, di sini untuk penjelasan hadis tersebut, makna fasik itu merupakan al-khuruj atau artinya keluar. Nah, seseorang itu disebut sebagai fasik itu kan apabila ia keluar dari perintah dan ketaatan pada Allah Ta'ala. Nah, lantas hewan-hewan apa yang biasanya disebut sebagai hewan-hewan fasik? Nah, hewan yang disebut sebagai hewan fasik itu karena hewan tersebut keluar hanya untuk mengganggu dan membuat kerusakan di jalan yang biasa dilalui hewan-hewan tunggangan. Ada pula ulama itu yang menerangkan bahwa hewan-hewan itu disebut fasik itu karena mereka itu keluar dari hewan-hewan yang diharamkan untuk dibunuh di tanah haram ketika ihram sedang berlangsung. Nah, sedangkan tadi di hadis tersebut ada kata-kata kolbu akur. Nah, apa sih kolbu akur itu? Kolbu akur di sini sebenarnya yaitu bukan untuk anjing semata. Nah, tetapi kolbu akur itu merupakan setiap hewan pemangsa atau penerkam seperti binatang buas, macan, serigala, singa, dan lain-lain. Hadis tersebut merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Nah, untuk poin-poin yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, salah satunya yaitu tentang keseimbangan hidup. Nah, atau keseimbangan ekosistem. Nah, di sini hewan itu memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan. Nah, untuk dalam menjaga ekosistem itu, pada akhirnya itu seseorang itu akan menjaga kelangsungan dalam kehidupan dunia itu sendiri. Berawal dari menjaga ekosistem pada suatu lingkungan yang tentunya melibatkan hewan. Nah, jika tadi hewan-hewan fasik tadi dibiarkan hidup dan terus mengganggu ekosistem yang lain, maka akan merugikan manusia juga. Oleh karena itu, hadis tersebut memerintahkan untuk membunuh hewan-hewan fasik tersebut. Untuk hadis yang ketiga, yaitu hadis tentang tumbuhan. Nah, bunyi dari hadis tersebut yaitu la yaghrisu muslimun gharsan wala yasra'u zar'an fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kana lahu shadaqah, yang artinya tiada seorang muslim yang menanam pohon atau tumbuhan lalu dimakan oleh seseorang, hewan ternak atau apapun itu, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Nah, penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwasanya jika terdapat orang muslim manapun yang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu salah satu makhluk hidup itu memakan tanaman tersebut, maka dia akan mendapatkan pahalanya meskipun dia itu sudah mati atau sudah meninggal. Amalnya itu terus mengalir untuknya selama tanaman dan tumbuhan itu tetap ada. Nah, hadis ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk poin-poin yang dapat kita ambil yaitu salah satunya anjuran untuk bercocok tanam dan bertani. Juga bercocok tanam itu mengandung kebaikan yang banyak karena di dalamnya itu ada kemaslahatan untuk agama dan dunia. Nah, jika sebagian tanaman itu dimakan, maka menjadi sedekah baginya yang menanamnya. Yang mengherankan, jika sebagian tanaman itu diambil oleh pencuri, seperti jika ada seseorang datang ke kebun kurma, lalu mencuri buah kurma, maka pemilik kurma itu akan mendapatkan pahala. Padahal, seandainya dia mengetahui pencuri itu, niscaya dia akan mengadukannya ke pengadilan. Nah, meskipun demikian, Allah itu mencatat sedekah bagi si pemilik ladang kurma tadi. Nah, dengan pencurian ini sampai hari kiamat. Demikian juga apabila binatang melata atau hama memakan tanaman tersebut, maka menjadi sedekah bagi pemiliknya juga. Untuk hadis yang keempat yaitu hadis mengenai lingkungan. Nah, hadis tersebut berbunyi, man a'mara ardon laisat li ahadin fahuwa ahakun, yang artinya barang siapa yang memakmurkan sebidang tanah yang tidak ada pemiliknya, maka orang itu lebih berhak memilikinya. Nah, dari hadis tersebut itu kan menjelaskan bahwa jika ada sebidang tanah yang tidak diketahui pemiliknya, kemudian dia berniat untuk memakmurkan tanah tersebut, maka tanah tersebut akan menjadi miliknya. Tetapi kepemilikan tanah yang tidak bertuan itu tidak dengan serta-merta menjadi milik orang yang menggarapnya, kecuali jika memenuhi dua persyaratan utama, yaitu satu, bahwa orang tersebut itu benar-benar menggarapnya dengan serius, yaitu dengan menanami pepohonan dan tanaman di atasnya, atau mendirikan bangunan atau menggali sumur di tempat yang diperkirakan banyak mengandung airnya. Nah, dengan demikian bahwa tanah tersebut akan menjadi milik orang yang menggarapnya. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu tanah itu bukan dikhususkan bagi seseorang atau bukan milik siapapun. Nah, hadis ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, untuk poin-poinnya yang dapat kita ambil yaitu salah satunya yaitu kepekaan terhadap kondisi lingkungan. Nah, sesuai dari hadis tersebut yaitu menggarap tanah yang belum diketahui pemiliknya. Nah, karena tanah tersebut belum diketahui pemiliknya, tentu saja tanah tersebut
merupakan tanah yang tidak subur. Oleh karena itu menjadikan jiwa kita itu lebih peka akan kesuburan tanah sehingga kita memiliki niat untuk menggarapnya. Nah, untuk hadis yang kelima yaitu hadis tentang alam semesta yang berbunyi bainama nahnu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baminan idza falaqal qamaru fil qataini fakanat filqahu wara'al jabali wa filqahu dunahu faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyhadu, yang artinya ketika kami bersama Rasulullah di Mina, tiba-tiba bulan itu terbelah menjadi dua. Yang satu di balik gunung dan yang satu lagi di depan gunung. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada kami, saksikanlah. Nah, dari penjelasan tersebut, para sejarawan India dan Cina kuno itu mencatat kejadian terbelahnya bulan tersebut merupakan peristiwa, yaitu salah satu mukjizat yang paling nyata terjadi untuk menguatkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, peristiwa itu bermula ketika beliau ditantang oleh orang-orang musyrik dan kafir Quraisy untuk memperlihatkan mukjizat tersebut kepada mereka demi membuktikan bahwa beliau adalah seorang nabi utusan Allah. Nah, kita sebagai seorang mukmin yakin bahwa bulan itu pernah terbelah. Kaum musyrikin yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri mengatakan bahwa ini adalah sihir. Padahal saat mereka bertanya kepada rombongan kafilah dagang yang baru saja tiba dari Syam, rombongan itu mengatakan bahwa mereka menyaksikan bulan terbelah. Meskipun demikian, mereka tetap mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyihir semua orang, dan sihir itu tidak hanya tersebar di Jazirah Arab saja, namun hingga ke negeri Syam. Nah, hadis ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, untuk poin yang bisa kita pelajari dari hadis tersebut, salah satunya yaitu kita itu sebagai seorang mukmin, kita itu tidak perlu merasa perlu keterangan ilmuwan manapun atau yang lainnya yang meyakini fenomena ini, karena segala macam sumber pengetahuan itu terdapat pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, poin yang dapat kita ambil tersebut ini tentang keteguhan hati atau keimanan seorang muslim. Untuk hadis yang keenam yaitu hadis tentang kimia. Nah, hadis tersebut berbunyi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanafasa fil ina'i aw yunfakha fihi, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernafas di dalam gelas atau meniupi gelas. Nah, penjelasan dari hadis tersebut itu kenapa sih Rasulullah itu melarang kita untuk bernafas di dalam gelas atau meniup gelas? Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam hal kimia itu apabila kita menghirup atau meniup asap yang ditimbulkan dari minuman yang kita itu akan minum, maka akan timbul zat kimia berupa asam karbonat. Nah, zat kimia tersebut akan berpotensi menyebabkan penyakit sakit pada jantung. Nah, dapat dilihat dari fakta bahwa saat bertemunya air dalam gelas dengan karbon dioksida atau udara yang kita tiupkan melalui mulut, itu akan menghasilkan asam karbonat. Nah, jika senyawa kimia itu masuk ke dalam perut kita, bisa menyebabkan penyakit jantung. Nah, hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, kemudian disahihkan oleh Imam Shu'aib al-Arnaud. Nah, untuk poin-poin dari hadis tersebut yaitu salah satunya tentang kesehatan dan kewaspadaan. Nah, dari hadis tersebut kan sudah dijelaskan bahwa kita itu dilarang untuk meniup atau mengembuskan nafas pada gelas yang akan kita minum. Kenapa? Karena itu akan mengganggu kesehatan kita. Karena dengan bertiupnya
nafas kita ke gelas tersebut itu akan menimbulkan penyakit, dan jika air itu kita minum, maka penyakit itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sehingga apabila kita itu sudah mengetahui bahwa itu bisa menimbulkan penyakit, maka kita itu akan selalu waspada agar tidak melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh Nabi. Untuk hadis yang ketujuh, yaitu hadis tentang matematika. Hadis ini berbunyi, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sitta min Syawalin kana kasiyamid dahr." Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah telah berpuasa setahun penuh. Nah, dari hadis tersebut dijelaskan bahwa terdapat keutamaan ibadah puasa, yakni puasa Ramadan dan Syawal. Rasulullah itu menyebutkan bahwa ibadah puasa Ramadan itu jika ditambah dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, sama halnya dengan puasa selama setahun penuh. Nah, pertanyaannya, bagaimana nilai ibadah puasa 1 bulan 6 hari itu bisa disetarakan dengan puasa selama 1 tahun penuh? Nah, jawabannya itu yaitu nilai pahala ibadah seseorang selama 1 bulan itu kan bernilai pahala ibadah 10 bulan. Nah, tentu nilai ibadah yang dilakukan selama 6 hari di sisi Allah itu juga akan sebanding dengan nilai pahala selama 60 hari. Sebab yang tadi satu hari itu bernilai pahalanya bernilai 10 hari, maka sama dengan 1 dikali 10. Sedangkan ini 6 hari itu maka setara dengan pahalanya dengan 60 hari, maka 6 dikalikan 10. Jadi dua-duanya itu dikalikan 10. Atau 60 hari itu sama dengan 2 bulan. Nah, dengan demikian didapatkan hasil akhir yaitu 10 bulan ditambah 2 bulan itu akan sama dengan 11 bulan atau 1 tahun. Maka benar bahwa puasa selama 1 bulan 6 hari itu akan setara dengan puasa selama 1 tahun. Nah, hadis ini itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan berstatus sahih. Untuk poin yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu tentang keimanan dan semangat untuk beribadah. Nah, sebab dalam hadis tersebut itu menjelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan dan puasa Syawal, dan salah satunya keutamaannya yaitu pahala 1 hari itu sama dengan pahala 10 hari. Nah, sehingga dengan melihat pahala tersebut, maka kita itu akan tergiur, hati kita itu akan terketuk untuk tidak meninggalkan puasa Ramadan dan puasa Syawal tersebut, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Untuk hadis yang ke-8 yaitu hadis tentang fenomena alam. Nah, di sini salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai adalah hujan. Nah, hadis mengenai hujan yaitu berbunyi, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matara qala Allahumma shayban nafi'ah. Nah, yang artinya Aisyah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda melihat hujan akan berdoa, ya Allah jadikanlah hujan ini bermanfaat dan tidak memudaratkan. Nah, dari hadis tersebut dijelaskan bahwa itu merupakan kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan memohon kepada Allah agar diberi manfaat daripada segala yang diciptakannya dan yang ditentukan untuk hamba-hambanya serta menolak segala bahaya dan mudarat daripada hujan tersebut. Nah, hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan berstatus sahih. Nah, demikian untuk 8 hadis yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.